Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi akhir ma bi wasallam wa sada wa salihin wa jami' masyayikh fi din wa jami' al-ulama al-amilin khususan al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Mardisbah al-Bukhari al-Ju'fi amadana Allah bi madadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah biya bi'ulumi fid dharaini amin. Babu waqtil asri ila anqal wa bi'ilikul hadasana Abdullah ibn al-Maslamah an Malikin an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhat an Anas ibn Malikin qala kunna nusallil asra summa yakhrujul insanu ila bani Amr ibn Auf Wanajidukum yusalluna al-asra. Ini bab salat asar ya. Rasulullah SAW diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kami salat asar kemudian kami keluar. Summa yakhrujul insan. Kemudian orang-orang keluar ke Bani Amr bin Auf. Wa najiduhum yusalluna al-asra, dan kami menemukan mereka juga sedang salat asar. Wa bilikal hadatsna Ibnu Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abu Bakr bin Utsman ibn Sahl bin Hunayfin qala sami'tu Aba Umamah yaqulu sallaina ma Umar bin Abdul Aziz az-Zuhra summa kharajna hatta dakhalna ala Anas bin Malik fa wajadnahu yusalli al-asra fa qultu ya ammi ma hadhihi salah allati sallaita qala al-asr wa hadhihi salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati kunna nusalli ma'ahu. Ini ada satu riwayat dari Abu Umamah. Abu Umamah mengatakan kami sholat dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sholat zuhur. Kemudian kami keluar, kami sholat zuhur nih. Kemudian kami keluar, sampailah kami masuk ketemu sama Sayyidina Anas bin Malik. Fawajadnahu yusallil asra. Lah, kami ini tadi sholat sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Terus kami pergi ketemu sama Sayyidina Anas bin Malik, dia sedang sholat. Ya Ami mahadis sholat. Tanyalah si Abu Umamah, ya Ami, wahai paman, ini sholat apa? Allati sholaita, yang kamu sedang sholat ini, yang kau telah sholat tadi ini, kau sholat apa? Qala al-asr. Kata Sayyidina Anas, aku sholat asar. Lah, padahal Abu Umamah sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz barusan sholat zuhur. Ini zaman dulu awal-awal sebelum orang paham betul kapan sholat subuh, kapan sholat zuhur, kapan sholat asar, kapan sholat maghrib, kapan sholat isya. Nah, bukan kok tak tahu. Awal-awal perjalanan pun tidak ada grup WhatsApp, jadi tidak tahu. Dari mulut ke mulut gini. Begitulah dulu transfer ilmunya, langsung secara manual. Kalau sekarang video shooting kirim Facebook, YouTube ini, langsung orang nengok. Kalau dulu macam mana? Dari mulut ke mulut, saya sholat dengan Rasulullah pas waktu begini, saya sholat asar begini, saya sholat maghrib begini. Tuh sampai pada ini kejadian Abu Umamah sholat sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sholat zuhur, kemudian dia pergi ketemu sama anak Sayyidina Anas bin Malik, sedang sholat. Katanya, ya Ami, tadi kau sholat apa? Aku sholat asar.
Wa hadhihi salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi kunna nusalli ma'ah. Salat inilah salatnya Rasul yang kami salat dengan Rasulullah. Maksudnya keadaan alamnya nih begini. Jadi ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan Abu Umamah ini salat duhurnya kebablasan waktunya sampai asar. Asar dah masuk tapi mereka tak tahu, maksudnya nih. Mereka tak tahu. Jadi salat duhur yuk, salat duhur. Allahu Akbar. Dah pergi, tahu-tahu ketemu Sayyidina Anas nih sahabat. Nah, Sayyidina Anas nih sahabat. Kok dia sedang salat pula? Tanya malah salat asar. Oh berarti kami dari waktunya salah, maksudnya gitu. Mestinya tadi zuhurnya kami sebelum ini. Ini dah waktu asar kami baru sholat zuhur. Nah, dari itu kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tahu, oh berarti kalau jam sekian nih waktu keadaan alam seperti ini sholatnya asar, zuhurnya tadi sebelumnya. Begitu jam belum ada juga, kan repot. Nah, jadi pakai keadaan alam, matahari tergelincir, matahari bayangannya lebih panjang dari tongkatnya, begitu matahari terbenam, syafaq ahmar terbenam, fajar shadiq keluar. Nah, itulah yang menjadi tanda masuknya waktu sholat. Babu waktil asri, bab waktu asar masih. Wa bi ilakul hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Su'aibun an Zuhri qala hadatsani Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra wa syamsu murtafi'atun hayyatun wa yadhhabu dhahibu ilal ma'awali wa ya'tihi ma syamsu murtafi'atun wa badul awali minal madinati al arba'ati amyal au nahwi. Masih salat asar. Intinya Rasulullah SAW, kami dan Rasulullah dulu salat asar tuh matahari tuh masih agak tinggi gitu, tak udah ini apa namanya udah nak maghrib gitu, udah masih agak matahari itu masih tinggi. Rasulullah itu sholat, tapi tidak pas, dua pas tengah gini terus, tapi dia masih agak tinggi. Itu. Itulah masalahnya zaman dulu. Kalau zaman sekarang mau petir mau apa, tengok, pokoknya itu masih hidup tuh dua tuh, belum HP lagi. Selesai. Orang dulu begitu, nak buka tengok, dah terbenam belum matahari. Makanya kata Rasulullah sumu li ru'yati wa afiru li ru'yati. Buka atau hari raya lah, puasalah kalian kalau melihat bulan. Nah, kemudian hari raya atau bukalah ketika kalian melihat dan tengok, nampak tak nampak, ya jangan puasa dulu, nampak. Nah itu, jadi mudah-mudahan saja penetapan itu sebetulnya tak susah-susah. Kalau ketutup mendung, ya tunda lusa. Padahal bulan itu udah ada ketutup mendung. Jadi besok belum tanggal, padahal secara kalau dihitung sudah tanggal tuh. Tapi Rasul bilang kalau lah ketutup mendung, kok mata tak bisa nampak, ya sudah genapkan 30 hari. Begitu simpel. Kita aja yang sekarang ini agak ruwet sikit nih menentukan nih. Ya Allah, sampai setiap bulan nak kena ru'yah sekarang nih. Ada ru'yah Muharram, ru'yah Safar, ru'yah Maulid, ru'yah. Setiap bulan nak kena ru'yah. Kan? Repot jadi dia. Waduh, ini teropong baru nih nak kena ru'yah terus. Padahal Rasulullah dulu ya sumu li ru'yati fa aftiru li ru'yati. Urusan puasa sama hari raya. Jadi pokoknya bulan tuh ya, pokoknya istilahnya kalau bahasa Rasulullah itu pokoknya awal bulan tuh kata Rasulullah pakai isyarat tangan hakadza wa hakadza. Jadi 29 hari atau 30 hari, 30 hari itu bulan. Kalau tak 29, 30 lebih kurang, maksudnya itu tidak terlalu wah ini mendung nih dihitung macam masuk. Kalau kita menghitung pakai hisab, mau mendung, mau badai, mau topan, tetap besok puasa kan gitu. Tapi zaman Rasul mendung tak nampak, jangan besok, lusa kan. Jadi pengaruh alam ini mempengaruhi keputusan karena mata tak nampak. Tapi kalau kita pakai hisab, mau apa ke terjadi ke gelap gulita apa ke sembarang, pokoknya besok kita puasa. Padahal zaman Rasulullah kalau tertutup mendung genapkan 30 hari. Kapan kita nak pakai hadis nih? Kalau kita dah mutlak pakai hisab habis. Kapan kita nak pakai?
hadis ini kalau pas mendung semua, tak ada yang nampak. Nah, ini dah masuk. Padahal kata Nabi, kalau tertutup mendung, genapkan 30 hari. Itu menunjukkan kesimpulan. Salat gitu juga simpel juga di zaman Rasulullah SAW dulu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilaikul hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Anas bin Malik qala kunna nusalli al-asra thumma yadhhabu minna ila Quba wa ya'tihim wa syamsu murtafi'ah. Kata Sayyidina Anas, kami sholat asar, kemudian kami ada orang pergi ke Quba, ke Quba sebagai salah seorang dari kami, sebagian kami pergi ke Quba. Fayatihim wa syamsu murtafi'ah. Terus sampai di sana matahari pun masih tinggi, belum turun lagi, berarti waktu asar tuh masih tinggi mulai. Segitulah gambarannya itu. Mau gimana lagi, orang tak ada jam. Kalau ada jam paling senang zaman dulu. Saya sholat bersama Rasulullah SAW pukul 3:04. Kan senangnya tuh. Saya sholat subuh bersama Rasulullah pukul 4:40. Senang hitung. Itu di Mekah, tinggal Indonesia berapa lah gitu. Ini jam tak ada, ini jadi beginilah. Nah, disesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau pakai jam pun repot. Nanti posisi alam ini pas gimana nih? Kadang jam 6, jam 4 nih kadang dah subuh, kadang belum. Kan gitu. Kalau pakai jam repot juga. Memang paling pas tuh dengan alam. Kadang jam 4:30 dah subuh, kadang belum. Kadang jam 4:04 dah subuh, kadang belum. Nah gitulah. Ya memang paling pas dengan keadaan alam. Di dalam seperti di hadis-hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ismi man fatatul asr. Bab dosa orang yang meninggalkan salat asar. Wabi ilaikul hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an-Nafi'in an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk hadis yang ali ya, sanadnya itu hadis yang termasuk paling sanadnya ini paling dekat dengan Rasulullah, dari Imam Malik gurunya Imam Syafi'i ke Imam Nafi' ke Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah, kemudian Rasulullah, Imam Malik, Imam Nafi' dari dari Sayyidina Abdullah bin Umar, kemudian dari Rasulullah SAW. Ini termasuk sanad yang kuat, yang dekat. Nah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladzi tafutu salatul asr ka'annama butira ahlahu wa malah. Babu man tarakal asra muslimin. Butira ahlahu wa malah. Akhadhat lahu malan. Akhadta lahu malan idza qatalta lahu. Qala Abu Abdullah yatirakum wa tartur rajula idza qatalta lahu qatilan aw akhadta lahu malan. Qatalta lahu qatilan aw akhadta lahu malan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi tafutuhu salatul asr ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Orang yang meninggalkan salat asar, maka dia seperti orang yang membunuh keluarganya dan mengambil hartanya. Itu wutira ahlahu wa malahu. Wutira wa tartur rajul. Nah, itu ibaratnya. Butira yani kutila, qatalta. Idza qatalta wa tartu ar-rajula. Wa tartu artinya qataltu. Butira berarti dibunuh. Ahlahu wa malahu, dibunuh keluarganya dan hartanya diambil. Ibarat ya kiasan orang, dosanya orang yang
meninggalkan sholat asar. Macam mana? Keluarga dibunuh, hartanya dirampas, keluarga sendiri. Babu man tarakal asra, bab menerangkan tentang orang yang meninggalkan sholat asar. Ini dari lisannya Rasulullah langsung. Dari lisannya Rasulullah langsung. Wa bi ilai qala hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Hisham qala hadatsana Yahya ibnu Abi Katsirin an Abi Kilabata an Abi Malih qala kunna ma'a Buraidah fi ghazwatin fi yaumin dhi ghaim fa qala bakiru bi salatil asr fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asr faqad habita amaluh. Ini hadis diriwayatkan Abi Kilabah dari Abi Malih. Kata Abi Malih, kami dengan Buraidah di satu perang. Dan perang pada waktu itu harinya sedang mendung. Di dalam peperangan harinya mendung. Kemudian faqara bakiru bis shalah. Kata Buraidah, cepat-cepat salat, bakiru bis salatil asr. Cepat-cepat sholat asar, cepat-cepat sholat asar. Mendung. Di waktu itu peperangan. Cepat-cepat sholat asar. Kenapa Pak? Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa nih? Buraidah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka sungguh lebur amalnya. Amalnya habis, lebur. Punya kebaikan ini, kebaikan itu, kebaikan apa, habis. Meninggalkan sholat asar, habis. Balik ke nol lagi tuh. Balik ke nol lagi. Apa tak susah? Pernah nenek tak sholat asar. Lah macam mana? Balik kerja sore asarnya hilang. Balik kerja sore asar. Habis itu maghrib dia solat. Maghrib isya solat. Terus besok asar tak solat. Orang yang meninggalkan solat asar maka amalnya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya lebur. Ya berarti hilanglah pahalanya. Babu fadli salatil asri. Bab keutamaan salat asar. Tadi meninggalkannya kayak penting kali sih sholat asar macam. Jadi sebagian ulama mengatakan sholatul asar itu sholatul wusta. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta di dalam Al-Quran. Jagalah sholat-sholat dan sholat wusta. Sholat wusta ini dipesan sendiri. Allah ada pesan sendiri. Dan sholat wusta. Hafizu ala sholawat. Jagalah sholat-sholat. Wassalatil wusta, ya, dan sholat wusta, yaitu sebagian ulama mengatakan sholat asar, sebagian ulama mengatakan sholat subuh, karena dua sholat itu yang paling berat, asar sama subuh. Dan banyak ulama yang mengatakan sholat wusta itu asar. Makanya ini pesan-pesan Rasulullah tentang sholat asar seperti ini. Makanya kayak karena apa? Kok dihapus amalnya. Jadi orang ini mestinya kalau dari subuh dia amal baik, zuhur amal baik, zuhur, terus mulai mulai maghrib amal baik, isya amal baik, sampai subuh, zuhur, asar kan terakhir, maghrib ganti hari. Ketika pas asarnya itu mestinya dia sholat kok tambah gak sholat, habitu amalu, dilebur amalnya. Berarti apa? Habis. Ini penutupnya kok malah ditinggalkan. Ini mestinya ditutup nih, kok malah ditinggalkan. Wallahu a'lam, begitu, masuk akal, sangat masuk akal. Jadi ini fadilahnya tinggal. Babu fadil salatil asri, bab fadilah atau keutamaan salat asar. Wa bihi qala hadatsana Al-Humaydi qala hadatsana Marwan ibnu Muawiyah qala hadatsana Ismail an Qaisin an Jaririn qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nadra ila al-qamari lailatan yakni al-badr faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi
fa inis tata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu summa qara'a wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubih wa qabla al-ghurub. Qala Ismail if'alu la tafutannakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Jahrir. Kata Sayyidina Jahrir, kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat matahari di malam purnama. Tengok, matahari di malam purnama. Sebenarnya malam purnama itu termasuk malam yang istimewa lah. Istimewa juga. Rasulullah pun, Masya Allah, macam ini kejadian pun di malam purnama. Maka kita pun bikin pengajian padang bulan. Itu selawatan padang bulan tuh setiap malam purnama bikin. Tengok Nabi ini, dia memperhatikan pula malam purnama. Ini Badar. Jadi Rasulullah ini di malam purnama melihat bulan purnama tuh, bulan tuh cantik bulannya. Rasul tengok. Kemudian Rasulullah bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan ini. Kayak gitu di surga nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata bahasanya Rasulullah, kalian akan melihat seperti kalian melihat bulan ini sekarang. Seperti itu. Terang bulan-bulan purnama tuh. Kalau pas time maghrib isya tuh boy, cantik. Itu bulan itu dulu yang dilihat Rasulullah, itulah dia bulannya. Bukan bulan yang lain. La tudammuna fi ru'yatih. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi. Kalian jangan berdesak-desakan di dalam melihatnya. Enggak, maksudnya bukan, kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya, enggak rebutan gitu. Nah, tengok orang nengok bulan semua enggak ada macam rebutan. Orang nengok bola, berebut. Nah, nengok bola. Nengok bulan purnama, tak ada rebutan, semuanya enak semuanya. Kalian di sini tidak berkumpul, tidak macam berdesak-desakan gitu. Wallahu alam. Kalau kalian bisa, maka janganlah kalian tughlabu, maksudnya macam ketiduran, kelupaan, lalai, ya. Meninggalkan sholat sebelum matahari terbit. Apa sholat sebelum matahari terbit? Sholat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sholat sebelum matahari terbenam, yaitu sholat asar. If'alu la tafu wa qala Ismail if'alu la tafutannakum. Lakukanlah kalian semua, jangan sampai, sungguh jangan sampai terlewatkan. Maksudnya sholat subuh dan asar itu dijaga supaya nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hadiah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.